Halo, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Oke, kali ini kita mempelajari struktur lapisan bumi tentang gunung. Untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, silahkan subscribe dan like dulu ya adik-adik. Silahkan subscribe dan like dulu. Iya, terima kasih. Berdasarkan komposisi penyusunnya, bumi dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan teratas disebut litosfer, lapisan kedua disebut mesosfer, lapisan terdalam disebut astenosfer. Litosfer adalah bagian yang sangat tipis, kaku, rigid, padat, keras, dan kuat. Litosfer terdiri atas batuan yang relatif lebih ringan, like rock, dibandingkan astenosfer dan mesosfer. Sebagian penyusunnya yaitu silikat atau SiO2 yang merupakan gabungan antara oksigen dan silikon. Tebal litosfer kurang lebih 100 km dan mencakup kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Litosfer yang tipisnya, terus bawahnya astenosfer, bawahnya mesosfer. Selain sebagai tempat berpijak, beraktivitas, dan tempat tumbuh tanaman, litosfer dapat dimanfaatkan sebagai penghasil bahan tambang, mineral, dan untuk aktivitas pertanian. Kerak benua. Kerak bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Perbedaan kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua atau continental crust disebut lapisan sial, silisium, dan aluminium. Mengandung unsur aluminium dalam jumlah besar, bersusun atas batuan yang sangat tua yang bersifat granitis. Unsur-unsur pembentuk utamanya adalah mineral silikat yang kaya aluminium, potasium, dan sodium. Kerak samudra atau oceanic crust disebut lapisan sima, silisium, magnesium. Mengandung unsur magnesium dalam jumlah banyak. Terdiri atas batuan basaltis yang berusia lebih muda yang lebih padat dibanding kerak benua. Unsur-unsur pembentuk utamanya adalah mineral silikat yang kaya akan magnesium, besi, kalsium, dan sedikit aluminium. Bentuk muka bumi akibat tenaga endogen, tenaga dari dalam bumi. Tenaga endogen yang mempengaruhi bentuk muka bumi antara lain proses vulkanisme, proses tektonik, proses diatropisme. Kita bahas satu persatu. Proses vulkanisme. Vulkanisme adalah segala kegiatan magma dari lapisan dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas sampai keluar ke permukaan bumi. Aktivitas vulkanisme menghasilkan sejumlah material yang turut berperan dalam membentuk badan gunung atau menimbun lapisan sekitar gunung. Bentuk-bentuk material vulkanik. Bentuk cair yaitu lava dan lahar. Bentuk padat disebut elvata atau pirolgistik, antara lain bom, lapilli, pasir vulkanik, dan albu vulkanik. Bentuk gas berupa uap air, belerang, asam arang, dan karbon monoksida. Tipe magma yang dikeluarkan oleh gunung api. A. Magma basaltik. mengandung kadar silika yang rendah dan relatif encer.
dihasilkan dari letusan yang relatif tenang karena gas dalam magma dikeluarkan dengan cepat melalui celah atau retakan. Magma basaltik ditemui pada sejumlah gunung di dunia, sehingga dikenal sebagai tipe Hawaii dan tipe Poehue. Tipe gunung api yang dihasilkan oleh tipe magma basaltik adalah tipe gunung api perisai. B. Magma silika. Magma silika mengandung kadar silika yang tinggi dan bersifat kental. Magma silika dapat menyebabkan letusan yang sangat hebat. Hal ini terjadi karena magma yang bersifat kental menyebabkan gas sukar memisahkan diri dari magma. Akibatnya, gas tersebut tersimpan dalam waktu yang lama dan menjadi tenaga yang kuat untuk menghasilkan ledakan. Ini bentuknya magma ya. Magma tipe ini menghasilkan tipe gunung api komposit atau strato dan gunung api maar. Erupsi linier. Erupsi linier yaitu erupsi yang terjadi pada lubang yang berbentuk memanjang. Magma yang keluar bersifat sangat encer dan menutupi wilayah yang sangat luas. Erupsi areal. Erupsi areal yaitu letusan yang terjadi pada lubang yang berukuran besar dan luas. Letusan tersebut terjadi karena posisi dapur magma berada dekat permukaan. Erupsi sentral. Erupsi sentral yaitu letusan yang terjadi pada lubang erupsi berbentuk pipa yang relatif lebih kecil dan sempit. Erupsi tipe ini menghasilkan 3 bentuk gunung api, yaitu gunung api perisai, gunung api maar, dan gunung api strato. Gunung api perisai. Ini bentuknya seperti perisai. Gunung api perisai yaitu gunung api bentukan hasil erupsi efusif atau aliran yang terbentuk karena sifat magma yang dikeluarkan cair atau encer. Contoh tipe gunung api perisai yaitu gunung api di Kepulauan Hawaii. Gunung api maar. Bentuknya seperti ini ya. Gunung api maar yaitu gunung api yang bentukan hasil erupsi eksplosif atau ledakan. Gunung api ini memiliki dapur magma yang relatif kecil dan dangkal, sehingga dengan satu kali letusan maka aktivitas gunung api tersebut akan berhenti dan biasanya akan membentuk danau. Di atas gunung ada danau. Gunung api strato. Gunung api strato lancip ya. Gunung api strato merupakan gunung api berbentuk kerucut dengan lereng yang curam yang dihasilkan karena letusan eksplosif dan efusif secara bergantian. Contoh gunung api strato yaitu Gunung Fuji di Jepang dan sebagian besar gunung api di Indonesia. Gempa. Gempa merupakan gerakan kulit bumi secara tiba-tiba akibat adanya patahan atau letusan yang diikuti serangkaian getaran yang dirambatkan hingga ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa dibedakan menjadi gempa tektonik, yaitu gempa yang mengiringi gerakan tektonik berupa patahan atau pergeseran lapisan batuan atau dislokasi. Gempa vulkanik yaitu gempa yang terjadi sebelum, pada saat, maupun sesudah letusan gunung api. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban yaitu gempa yang terjadi akibat runtuhnya bagian atas rongga di dalam litosfer. Berdasarkan hiposentrum atau pusat gempa, gempa dibedakan menjadi A. Gempa dalam sekitar 300-700 km. B. Gempa intermediate 100-300 km. C. Gempa dangkal kurang dari 100 km. Epicentrum yaitu suatu titik di permukaan bumi sebagai tempat gelombang gempa dilambatkan. Letak epicentrum tegak lurus terhadap hipocentrum.
Berdasarkan bentuk episentrumnya, gempa dibedakan menjadi A. Gempa linier, B. Gempa sentral. Berdasarkan jarak episentrumnya, gempa dapat dibedakan menjadi gempa setempat jika episentrumnya kurang dari 10.000 km, gempa jauh jika episentrumnya 10.000 km, gempa sangat jauh jika episentrumnya lebih dari 10 km. Berdasarkan letak episentrumnya, gempa dibedakan menjadi A. Gempa laut jika episentrumnya terletak di dasar laut atau permukaan laut, B. Gempa dasatan jika episentrumnya terdapat di daratan. Ini daratan ya, gempa daratan jika episentrumnya terletak di daratan. Bentuk muka bumi akibat proses diatropisme. Berdasarkan kecepatan gerak dan ukuran muka bumi yang terkena efeknya, proses diatropisme dibedakan menjadi A. Aerogenesis, yaitu proses pembentukan pegunungan, B. Epirogenesis, yaitu proses penurunan atau penaikan benua yang memakan waktu lebih lama dibandingkan proses orogenesis. Lipatan dan gejala perlipatan, fold and folding. Gejala perlipatan terjadi karena adanya gaya tektonik yang menekan secara horizontal pada suatu lapisan batuan. Bagian-bagian yang membentuk struktur lipatan. A. Syncline, yaitu yang berbentuk cekung ke atas. Anticline, yaitu yang berbentuk cembung ke atas. C. Sayap atau lime, yaitu bagian yang miring dimulai dari anticline sampai syncline. Gambarnya, bentuk-bentuknya nerain, tegak, condong, dan rebah. Yang tegak, yang condong, yang rebah. Sesar atau patahan, fault. Sesar yaitu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran. Bagian-bagian sesar: gawir, bidang sesar, garis sesar, atap sesar, alas sesar. Gambarnya, patahannya. Jenis-jenis sesar: sesar normal, sesar naik atau reverse fault jika kemiringan bidang sesar 45 kurang dari 45 atau kurang dari 30. Sesar naik yang kemiringannya kurang dari 30 disebut thrust fault. Sesar mendatar, slide fault. Sesar normal, ini sesar normal gambarnya. Sesar naik, ini gambarnya. Sesar mendatar. Rekahan atau kekar, joint. Berdasarkan cara pembentukannya terdapat dua jenis rekahan, yaitu shear atau compression joint, yaitu rekahan yang disebabkan oleh tekanan. Tension joint atau kekar tegangan, yaitu rekahan yang disebabkan oleh tarikan. Bentuk muka bumi akibat tenaga endogen, tenaga dari luar bumi. A. Degradasi, yaitu tenaga eksogen yang bersifat mengikis muka bumi berdasarkan penyebabnya. Tenaga degradasi dibedakan: A. Pelapukan. Menurut penyebabnya pelapukan dibedakan jadi pelapukan biologi, pelapukan organis disebabkan oleh makhluk hidup, pelapukan fisika, pelapukan mekanik terutama disebabkan oleh pengaruh cahaya matahari dan perubahan temperatur. Pelapukan kimia merupakan peristiwa penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimia massa batuan. Gerakan massa atau mass busting. Gerakan massa dapat dibedakan menjadi tanah longsor karena tanah tidak ditumbuhi tanaman, tanah mengalir karena tanah sudah jenuh air. Rapan tanah